Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya, oplok kotokannya ya, efek Bose ME80 dengan keluhan katanya ngacak ya, ngacak. Tapi ini saya coba dia nggak ngacak ya, cuma ini agak aneh sih, dia nggak 99 ya, mentoknya 98. Saya cek setelah ini putar ya, nanti dia aja ya. Kita coba cuma itu ya, itu yang itu nggak terlalu bermasalah, cuma yang paling bermasalah ada bagian sini. Nah ini ya, seperti pada umumnya ya, ini sebetulnya udah saya bahas juga sih kalau nggak salah di Bose ME 50, kurang lebih sama lah ya, Bose ME series itu penyakitnya itu ya. Nah ini baru ketahuan nih ngacaknya tuh di sini tuh, ngacak-ngacak ya. Jadi ini ngacak-ngacak seperti itu, dan ini tadi nggak mau mentok. Cuma yang ini tuh yang perlu diperhatikan adalah ini ya, ini tuh dia lompatnya perpindahannya ya, ini ya, atau ini aja yang paling dekatnya di sini. Ini saya mentokkan ke kiri ya, terus saya geser satu, tuh dia nggak berubah. Dua, ya nggak berubah. Tiga, dia nggak berubah sama sekali. Nah ini baru berubah. Nah tahu-tahu dia di 11 gitu ya. Nih tuh 11 ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini tahu-tahu langsung di 11 nih. Ini nah kalau saya geser ya, ini saya mentok 11, saya geser sedikit dia langsung 6, saya geser sedikit dia langsung 3, saya geser sedikit, nah 3 lagi ya, saya geser lagi tidak mau. Jadi bagian selektornya ini bermasalah ya. Jadi ini sebelum nanti memperbaiki ngacak dulu, ini fokus ke sini ya. Nah ini harus diganti untuk selektornya ini ya. Tuh ini juga pada saya posisi coba mentok ya, dia nggak mau geser. Tuh sekali saya pindah dari mentok ke kiri, ke saya geser satu aja dia langsung ke 7, 87, 87 ya. Error di sini. Nah ya intinya ngacak lah, ngacak baik ini ataupun yang pada bagian ininya ya, yang biasa ini potensial biasa ataupun yang selektor. Itu juga yang ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 9. Nah, mentok ke sana 9, geser 1, dia nggak ada perubahan, geser lagi baru 8, geser lagi. Nah, untuk kasus yang ini ya, ini itu udah saya bahas di Bose ME 50. Nah, kalian lihat di situ aja ya. Ini sama, jadi nanti harus diganti. Nah, biasanya saya ganti karbonnya, kecuali kalau yang ini ya biasanya harus ganti keseluruhannya seperti itu ya, ngacaknya ya. Tuh, yang ini aja lah, yang ini cuma sampai 98 aja ya. Oke, saya akan bongkar dulu ya, ini saya bongkar dulu. Cuma ya nanti proses perbaikan yang ini nggak akan saya bahas lagi, udah banyak ya. Nah, ini yang ini 6 5 4 3 2 1 ya, ini normal. Nah yang harusnya normal seperti itu ya, nggak saya geser satu persatu, 5 4 3 2 1 2 3. Nah ini normal. Nah, ini jelas bermasalah, ini juga bermasalah, 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 potensi yang bermasalah. Jadi akan saya perbaiki yang ini dulu. Setelah ini saya perbaiki. Kalau masih ngacak-ngacak ya, ngacak-ngacaknya karena ini ya, ini baru kita perbaiki faktor lain ya, karena bisa juga penyebabnya dari ini error ya, itu menyebabkan ngacak-ngacak seperti ini ya, seperti tadi ya, nggak usah putar-putar gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi seperti itu. Oke, saya akan upload dulu. Oke ya, nah, ini di sini sementara untuk yang selektornya, ini selektor ya,
Klik-klik, saya ganti dulu ya. Ini yang biasa, saya ganti yang biasa. Jadi bisa ya, kalian ganti yang tidak klik itu bisa ya di sini. Tuh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini sampai 9 aja ya. Walaupun ini nggak ada pentokannya, tetap kalau kalian putar itu ya 9. Cuma ya nanti misalnya ya, ini juga tuh 11, nggak random ya, udah nggak ngacak ya, udah sesuai, nggak sulap ya. Ini saya tunjukkan tuh ya, tuh. Nah, udah oke. Nah, setelah ini saya ganti, nah ini udah bisa nih sampai 99 ya. Tuh, 0,99. Nah, di awal itu nggak salah cuma 98 ya. Udah bisa mentok karena error ini nggak mau 99, tapi setelah saya ganti ini 6 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu udah nggak error 99. Cuma yang membagongkan adalah potensio yang ini. Nah, yang bikin ngacak itu adalah potensio yang ini ya, yang ini. Jadi untuk mengeceknya itu agak membagongkan. Kalau saya pribadi paling enak ya saya ganti semua, clear, selesai. Masalah ngacak-ngacak nggak akan ada lagi. Walaupun ini udah saya kirim balik itu aman ya. Cuma biayanya ya tentunya mahal. Untuk selektor ini aja 6 itu udah mahal. Potensio selektor berapa mas? Ya, kalian cari aja lah. Potensio klik atau potensi untuk BOS gitu ya, efek BOS. Kalian cek harganya satu berapa gitu ya. Kalian cek sendiri ya. Kalian cek itu aja udah berapa kalau kalian ganti 6 biji gitu ya. Belum ongkos servisnya, terus ganti ini semua gitu ya. Terkadang ya orang nggak mau terlalu mahal mas ongkosnya. Nah, oke, ada yang paket murah. Terutama yang ini ya. Kalau BOS ME25 itu masih sedikit ya, cuma satu channel gini hanya 3 potensio, 4 lah ya. Yang satu untuk selektor, yang 2 untuk biasa, kontrol biasa, ya, tinggal ganti semua aja, selesai gitu ya. Tapi kalau seri BOS ME di atas 25 ini yang agak membagongkan ya. Ya rata-rata pengen cari murah. Oke, kalau murah, kecuali kalau hanya ini selektor ini aja saya bisa menentukan harga sekian mas. Oke, saya pastikan cuma bagian selektornya aja ya. Oke, saya kerjakan. Tapi kalau tidak hanya selektornya aja itu mahal. Karena apa? Harus ganti semua amannya. Nggak ganti semua ya bisa aja, cuma nanti tentunya akan saya cek satu persatu ya. Ini yang jadi PR panjang, cek satu persatu mencari yang bermasalah ya. Ini yang jadi PR gitu ya, yang memakan waktu lama karena mengejar budget. Dan itu pun saya kadang menemui sudah saya cek, saya panjer, udah oke, udah nggak ngacak. Setelah diterima pemiliknya dan sebagainya, faktor guncangan dan sebagainya, setelah dikirim balik ternyata ada satu potensi juga ternyata bermasalah. Padahal udah di awal udah cek semua, udah clear semua, udah oke. Nah itu juga ada yang seperti itu, mas kok masih ada yang ngacak ya, tapi nggak separah dulu. Nah itu yang jadi PR. Nah gimana mau diganti semua atau enggak ya, itu problemnya gitu ya. Terus gimana mas nyari ngacaknya? Ini udah nggak ngacak loh mas, nggak masalah ya. Ini selektor tak buka di titik manapun ya nggak akan ngacak, nggak akan apa untuk selektor ya. Cuma yang jadi masalah bukan itu gitu ya. Yang jadi masalah ada potensio yang biasanya ini, kontrolnya ini yang untuk bass treble apalah sebagainya, ini itu sama ini ya. Ini yang jadi masalah. Kalau mau low budget ya tentunya kalau nyari yang sama seperti ini ya susah, paling ada seperti ini. Kalau mau ya yang pakai drat, solusinya nanti kalau ya ganti yang murah seperti ini ya, tanpa drat ya. Kalau yang mau yang bagus mas, yang bisa sama seperti itu drat ya, sama seperti ini yang saya ganti, dratnya besi ya, bukan plastik ya. Ada seperti itu ya. Kalau mau ngirit pakai yang ini ya. Jadi
Jadi ada dua alternatif, pakai ngirit mas ya, saya ganti pakai ini. Jadi nanti dratnya ini, nah ini nanti kan ada skrupnya, apa namanya, yang jadi masalah adalah paling skrupnya ini aja, dia cokotannya ini ya, ini sama mana ini ya, ini paling kekuatannya di drat ini cokot. Saya rasa nggak ada masalah ya, cukup kuat lah ya, juga ada knob nanti ya, nggak ada masalah ya. Kalau mau ya pakai yang ini, tentunya mahal gitu ya. Terus gimana mas cara ngecek rusak errornya? Nah ini yang membagongkan dan memakan waktu lama ya, kalau nggak mau diganti semua gitu ya. Jadi ini justru sebetulnya yang ngirit ini justru akan memakan waktu lama, justru akan sebetulnya harus lebih mahal gitu ya. Tapi ya gimana, orang beda-beda. Dan tentunya pengerjaan saya nggak bisa langsung cepat berapa hari mas, sekian pasti segitu jadi, soalnya buat manggung. Saya nggak bisa memastikan seperti itu. Kalau tergesa-gesa bawa ke tempat servis terdekat aja itu. Atau kalau mau cepat ya ganti semua bias gitu, selesai ya. Itu ya. Jadi kalian harus paham itu dulu. Nanti ada orang yang nyervis ke saya karena saya baru sibuk ngurus ya ada acara keluarga dan sebagainya. Barang baru 3 hari, kerjaan di sini tuh banyak ya, numpuk banyak. Ini bisa kalian lihat nih, ini tuh. Nah, ini saya sambi-sambi ya, seperti ini. Ngecek ini ya. Ini ngecek dulu ini, terus ini gitu ya. Ini tadi mau saya cas dulu, ngecek ya. Terus saya cas, nggak mau ngisi ya, cek ini BMS dan sebagainya seperti itu. Ini baterainya udah ganti, ternyata spekernya juga bermasalah, nggak serut gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya sabar, apalagi kasus seperti ini gitu ya. Oke, sekarang ke poin gimana pengecekannya. Nanti saya kasih menit-menitnya ya. Jadi kalian tinggal lompat-lompat aja, mau poin ke poin ini dan sebagainya. Wah, kebanyakan ngomong Mas Adi nggak beri poin ya. Kita harus jelaskan dulu ya, seperti itu biar kalian paham, biayanya mahal banget dan sebagainya, harus mengerti ya. Oke, ini ya, ngeceknya seperti apa. Ini sudah saya tandai sebagian yang error, paling gampang ya mengetahui untuk yang error seperti apa. Nih udah saya tandai. Kalian lihat nih, ini saya dari 0 ya. Jadi ngetesnya itu, ini posisi minimum semua atau maksimum semua, itu nggak akan bakal ngacak ya. Kan kalian lihat dari tadi dia nggak ngacak ya. Nah ini ngeceknya harus satu persatu ya, potensial yang normal atau tidak. Ini kalian putar satu persatu ya, kecuali yang ini. Kalau ini memang untuk kembali 0 terus kembali 0 lagi ya, setelah berapa persen kembali 0, karena di sini ada beberapa efek. Cuma ini aja, yang lain cuma untuk kontrol gitu ya. Nah ini ya, ngeceknya seperti ini ya. Ini saya putar ya pelan-pelan, kalian putar pelan-pelan aja ya. Ya, kalau terus dia, nah seperti ini. Ini pada saya besarkan, dia dari 10, 11 kembali ke 10 lagi. Itu udah indikasi rusak. Udah, centeng aja. Jangan kalian toleransi ya. Wah, cuma dari itu toleransi. Nah, padahal tadi 10 kembali ke 3 ya. Loh, 3 kembali ke 10 lagi ya. Ini fix rusak. No, 0 lagi ya. Nah, seperti itu ya. Udah 41. Ini saya geser ya, masih aman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lonjakannya. Kalian lihat, kalian putar pelan-pelan ya. Putar pelan-pelan. Jadi ini ngeteknya memang harus ya, sabar, telaten. Nah, seperti ini. 1, 0 langsung 2, 3 dan seterusnya. Ya, kelihatan nggak ya? Saya kasih apa ya biar biar kelihatan di kamera ya. Saya agak ini aja lah ya. Saya dekatkan ya. Ini ya dari 0. Saya geser nih. Tuh. Dia lonjakannya itu kalian perhatikan. Nah, lonjakan. Nah, dari 12 ke tiba-tiba langsung 25. Harusnya kan kalau kita putar pelan-pelan dia satu persatu. Naiknya itu ya satu-satu gitu. Tapi kalau melonjak langsung tajam, atau dari pada saya besarkan tapi kok dia jadi kecil, itu sudah pasti rusak. Dari 12 kalian putar pelan-pelan tahu-tahu langsung 20, itu rusak. Nah itu cara ngeceknya itu ya.
itu pasti rusak gitu ya. Nah ya, langsung 3 4 langsung cepat gitu ya muternya. Padahal saya muternya ini pelan-pelan, kalian lihat ya kan, pelan-pelan nih ya, 1 2 ya, sesuaikan. Nah ini saya geser sedikit, ngacak random, itu pasti rusak gitu, pasti harus diganti. Ngeceknya seperti itu ya. Jadi cuma yang membagongkan adalah seperti yang saya bilang, ini udah saya cek seperti itu, ini jelas rusak, saya ganti gitu ya. Saya coba lagi, ya sudah normal, nggak ngacak. Yang membagongkan adalah ketika nanti sudah saya kirim baik di sana, ternyata ada satu yang bermasalah, yang diakibatkan sebetulnya udah bermasalah ya, soak sedikit, cuma ya nggak ketahuan karena ini kan pasti barang dikirim ada benturan dan sebagainya, terus potensialnya ini jadi kendor atau kena benturan pas knopnya dan sebagainya, ini jadi bermasalah gitu ya. Jadi ketahuan sebetulnya udah bermasalah, cuma nggak terdeteksi, itu jadi bermasalah ketika di sana. Nah ini yang jadi masalah terkadang saya ya gimana, serba nggak enak. Di satu sisi kalau mau enak ganti semua, clear, selesai, tapi di satu sisi mereka nggak mau, terlalu mahal. Ada solusi alternatif gitu ya, termasuk ini pakai yang biasa atau pakai yang pakai drat gitu ya. Kalau enggak ya ini ya tentunya harus motong dulu, karena yang pendek enggak ada, susah nyari yang pendek karena rata-rata panjang gitu ya, kecuali yang besi ini. Yang besi ada dan harganya berkali-kali lipat daripada yang ini ya, seperti itu. Untuk kualitas mas ya standar, saya nggak bisa baling itu bagus walaupun mahal apapun, saya nggak jamin. Karena itu produk yang ada pasaran ya paling hanya 1-2 macam aja ya. Nggak ada yang ori, nggak ada yang KW-KWan ya, ori pabrik ya, bikinan pabrik ya ori ya. Kalau kalian mau orinya seperti aslinya, langsung ke service centernya itu ya. Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang enggak, ada yang, jadi memang kalian benar-benar harus teliti ya, benar-benar kalian cek ya. Ini saya coba yang ini ya, yang sebelah kiri saya gunakan ini, kalian cek nanti. Ada yang kecil banget baru bisa ketahuan gitu ya. Ini saya geser, ini dari 0 ya, kalian lihat aja pergerakan ketika kalian putar satu persatu itu dia harus, nah ini kembali lagi ke 11 ke 10, itu udah indikasi ya. Kita lihat kalian pelan-pelan satu persatu putar. Jangan kalau kalian putar naik terus itu terus tahu-tahu dia turun, nah itu indikasi. Nah, kalau lonjakannya ke 1-2 itu istilahnya masih faktor tangan lah ya, kita muter ya langsung naik 2 ya itu wajar lah ya, 2 nilai gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu ya itu yang membagongkan. Ini saya putar pelan-pelan ya. Jadi muternya itu naik turun ya. Nah, maksudnya dibesarkan terus kalian kecilkan, karena ada yang ketika dikecilkan itu baru bermasalah, ketahuan. Besarkan gini nggak bermasalah. Nah, seperti itu ya. Ini coba saya kecilkan gitu ya. Nah tuh ya, kalian lihat tadi 45. Wah sayang ya di kamera bisa kelihatan nggak ya. Ini ya ketika saya kecilkan dia malah pindah ke 45 dari 8. Nah itu ya kelihatan ya, dari 90 80 45 nih ya. Ini calon potensial yang bermasalah juga gitu ya, bermasalah juga seperti itu ya. Mas kan gampang tinggal diukur aja ya, nggak semudah itu ya. Kalian ukur, kalian tes itu ya dia normal. Ini kalau ibaratkan audio ya, suara itu seperti potensial volume. Ketika kalian besarkan grok-grok atau sek-grok atau volumenya itu ya, tahu-tahu kalau posisi sedikit itu besar sendiri, kecil sendiri kalian putar. Padahal kalian putar besarkan ya, dia itu volumenya loh besar kecil ketika kalian besarkan, nggak langsung besar, pelan-pelan sesuai putaran kalian. Atau tahu-tahu dari kecil kalian besarkan kok tahu-tahu langsung besar sendiri,
atau kecil sendiri padahal kita besarkan, atau dari kecilkan pelan-pelan tahu-tahu langsung kecil banget. Nah seperti itu ya suaranya, kalau suara ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ngeceknya seperti itu ya. Ini jelas sudah saya cek, ini jelas juga bermasalah gitu ya, banyak. Ini nanti tentunya setelah ini saya pelaporan dulu, tinggal mau ragat atau enggak gitu ya, seperti itu ya. Ini juga saya silang ini. Nah ini dia nggak mau 0 2 tuh, ini rusak tuh ya, tinggal diputar pelan-pelan gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ngeteksnya itu, nah ini malah ngaco lagi, dari 1 langsung loncat ke 30. Oh ya 0, dari 0 ke ini jelas rusak gitu ya. Oke, saya akan lanjut oblok kodok dulu, cek dulu. Nah tuh random kan, ini belum saya kecilkan ini posisinya. Nah itu yang bikin ngacak ya tuh ya, pindah-pindah tuh ya tuh, ini yang bikin ngacak-ngacak. Tapi belum tentu ya nanti apa namanya, ini jelas kalau saya kecilkan udah hilang. Nah, ya. Ada juga yang di titik tertentu seperti ini di titik tertentu, ini di titik ini normal, tapi di titik volume 39 40 dia nanti random ngacak gitu ya, random ngacak ya, seperti itu ya. Ngetesnya ya ini pelan-pelan ya. Nanti kelihatan, nah tuh ya kan, nah tuh ya. Ya, padahal ini saya nggak lakukan apa. Nah ya tuh, ini tuh. Kalau ini saya kecilkan lagi ya, normal lagi ya. Ngeteksnya seperti itu memakan waktu lama ya, nanti durasinya juga akan lama ini videonya. Nanti saya kasih waktu apa poin ya, jadi untuk pengecekan potensio di sini. Kalau kalian nggak suka ngoceh saya, nggak bermanfaat, nggak ada ilmu ya skip ya, seperti itu ya. Ini untuk biar kalian tahu aja ya prosesnya seperti itu. Biaya mahal kenapa gitu ya. Saya akan lanjut oblok dulu. Oke ya, ini sudah saya ganti semuanya. Nah, ini ya segini nih banyaknya. Ini enggak semua saya ganti. Potensio yang biasa ini saya ganti cuma 10. Cuma yang untuk selektor ini itu semua terpaksa harus saya ganti karena memang sangat membagongkan ya. Kalau dites ya, dicek bahwa yang bermasalah cuma ini aja ya. Kan kita jelas nih, kalau kita putar-putar ini kan satu jalan, ada yang lompat-lompat nggak jelas gitu ya. Ada yang nggak sesuai lah, intinya nggak sesuai angkanya, nomornya gitu ya. Nah, ini kan dia udah sesuai semua, per kliknya ya semua. Masuk yang ini ada 9 aja nih. Nah, 9. Setelah ini saya perbaiki ya, ternyata ini juga bermasalah ya. Jadi awal kan kita udah tahu ini bermasalah ya, tapi belum saya perbaiki ya. Ini belum saya ganti model klik seperti ini, tapi saya ganti biasa gitu ya, seperti itu. Karena kita harus mencari mana yang bikin ngacak-ngacak di antara ini. Ini udah saya ganti ya, yang bermasalah ya. Caranya kurang lebih seperti itu ya, untuk mencari yang bermasalah di mana, yang ngacak mana. Posisikan minimum semua. Coba kalian putar pelan-pelan satu-satu gitu ya. Dia harusnya smooth seperti ini ya. Tuh, perpindahannya itu harus smooth. Nah cuma ya ini ada trouble, nanti saja ya, smooth ya. Nah seperti ini. Ini sudah semua ya. Ini posisinya enggak minimum semua. Ini udah saya set random acak ya. Di akan ada ini semata dari tadi kan kalian lihat kan apa namanya, tidak ngacak-ngacak lagi. Nah seperti itu. Nah ini untuk apa namanya, ini setelah saya ganti ternyata ini juga bermasalah ya. Jadi harus ganti semua 7-7-nya ya, 7-7-nya ya. Jadi biayanya mahal gitu ya, seperti itu. Yang ini yang saya ganti yang bermasalah aja. Nah untuk proses penggantiannya ini
saya tidak bahas itu ya, karena udah saya ada videonya ya, cara ngakalinya, cara menggantinya dengan mode yang lain kalau kalian, karena kan nyari yang seperti ini, apalagi ini cuma 6 aja, 6 klik itu susah ya. Jadi kita harus ngakali gitu ya. Seperti itu gitu. Apakah hasilnya dengan diakali itu akan berbeda Mas? Ya sama aja ya, nggak pengaruh. Tetap ya berfungsi sewajarnya ya. Nah, yang kita ganti hanya karbonnya yang bermasalah, yang sudah aus gitu ya. Seperti itu. Itu bisa kalian lihat di video saya yang perbaikan Boss ME 50 atau 70 ya, saya lupa. Di antara itu ada dua video yang jelas untuk membahas potensio ini, selektor ini ya. Seperti itu. Jadi nggak saya bahas yang ini ya, tinggal diganti aja yang bermasalah ini ya, pengecekannya seperti itu gitu ya. Tinggal ganti aja. Udah oke. Ini udah oke ya. Nah, lihat dia udah nggak ngacak-ngacak, nggak random stay di situ ya. Semuanya normal, nggak ada masalah rencana-rencananya apa seperti itu ya. Udah sip ya. Cuma ya ini ya satu lagi nih ya, nih ya saya juga mengeluhkan ya, ini kok nggak bisa 99 98 ya. Setelah ini coba di awal saya ganti dengan yang biasa itu normal, tapi setelah ini saya perbaiki ya dia kembali lagi ya, nggak bisa mentok 98. Cuma ininya ini sampai 0, nggak tahu ini, saya lupa. Itu biasanya dia dari 1 atau bisa sampai 0, 0 sampai 99 ya. Logikanya harusnya kan 0 sampai 99 ya. Nah, ini 0 sampai 98 aja. Nggak tahu penyebabnya apa. Perkiraan saya sih masalah tegangan ya, tegangan 3,3 voltnya. Untuk di bagian ininya ya, kontrolnya semua 3,3-nya itu yang bermasalah. Cuma ya saya nggak otak-atik karena ini normal semua ya. Supply-nya mungkin hanya selisih sedikit gitu ya, nggak 3,3 pas atau sedikit. Nah ini juga pengaruh di sini ya, pengaruh karena ini yang kita anu tuh tegangannya ya. Nggak pengaruh ya, sedikit aja. Saya rasa nggak masalah ya, cuma selisih 1 aja ya. Saya nggak ada masalah. Yang penting semuanya sudah oke, normal, nggak ngacak-ngacak ya, itu aja ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya servisannya, obrolannya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.